Hari ini, sebuah sejarah terukir. Dari sebuah tempat bernama Kalijodo yang dikenal sebagai pusat prostitusi, tempat jual beli narkoba dan tak tersentuh aparat keamanan, berubah total. Menjadi tempat yang justru memiliki tujuan mulia. Tempat yang ramah anak. Tempat yang memiliki sejarah kelam ini disulap menjadi ruang publik terbuka ramah anak atau disingkat dengan nama R. Petra. Jadi bukan cuma taman, kami nggak mau cuma taman, tapi harus tempat berinteraksi warga. Dan semua standar internasional. Kamu lihat mainan ini kalau kita beli, kalau ada anak-anak luka pun dikasih asuransi. Dan mainan ini dijamin 5 tahun. Ini adalah satu dari 188 tempat lainnya, di mana impian setiap warga untuk punya tempat tumbuh kembang anak tidak lagi jadi impian di siang bolong. Beragam fasilitas disiapkan bagi warga, mulai dari ruang terbuka untuk bersepeda dan bermain, hingga ruang baca yang jadi perpustakaan anak-anak. Tempat seperti ini sengaja dibangun di tengah permukiman padat penduduk yang banyak dihuni oleh kelompok masyarakat bawah dan prasejahtera. Ya, mereka juga bagian dari warga Jakarta yang berhak menerima fasilitas dari pemerintah daerah. Selain Kalijodo, ada juga R. Petra Baung di kawasan Pasar Minggu. Hari Sabtu 4 Maret lalu, saya berkesempatan datang ke tempat ini dan menemui seorang perempuan yang disebut-sebut sebagai konseptor program ini. Pagi ibu-ibu. Selamat pagi Bu Vero. Pagi Mbak Rosi. Saya mau ngobrol sama Bu Vero, boleh saya culik bentar nggak? Boleh ya, nanti Bu Vero bisa gabung lagi. Nanti dibalikin utuh tanpa kurang satu apapun. Yuk Bu Vero, tapi salam dulu. Apa kabar Bu? Ya, baik. Kita jalan-jalan ya, yuk. Ibu-ibu kami pamit dulu ya. Saya hampir tak percaya. Setelah berjalan kaki melalui gang sempit, saya menemui tempat di mana ada lahan futsal hingga amphitheater atau lahan terbuka untuk pentas seni anak-anak. Anak-anak ada di mana-mana, ibu-ibu juga bisa lihat anaknya main bola. How do you feel about that? Ya tentu saya senang ya dan bahagialah melihat anak-anak bisa punya tempat, punya wadah yang bagus sekali, apalagi ini dibangun dengan sangat bagus untuk anak-anak bisa main-main ya. Kamu seneng nggak punya tempat main? Senang. Senang? Seneng banget apa seneng aja? Senang banget. Coba seneng banget gitu. Senang banget. Oh ya? Biasanya di sini tempat apa? Kamu mainnya di mana? Futsal. Oh, futsal. Sebelum ada ini kalian main apa? Ada tempat kayak gini nggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kebun. Oh, di kebun. Jadi sekarang udah bisa main di sini. Iya. Berarti tahun-tahun ke depan kita akan lihat pemain sepak bola tim nasional dari Baung ya. Ayo Bu, kita jalan lagi. Sebuah lahan yang tak terlalu besar, tapi menampung kegembiraan yang begitu besar. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apa yang Bu Vero ingin lihat dari lokasi atau tempat seperti ini? Yang kebetulan Bu Vero juga istri gubernur. Iya, saya melihat kalau saya punya anak, saya bisa membawa mereka punya tempat bermain dan wadah yang bagus. Karena ya memang kita di lingkungan yang memang ada tempat bermainnya, tempat bertemu. Nah,
konsep ini saya pindahkan kepada anak-anak yang memang atau keluarga atau di lingkungan yang memang padat tapi nggak punya wadah ini untuk bersama-sama berkomunikasi. Saya lihat ada pola yang agak mirip gitu bahwa RPTRA ini memang dibangun di lokasi-lokasi pemukiman warga yang menengah ke bawah gitu. Apa memang targetnya mereka dari keluarga prasejahtera? Ya, karena kan sebagai ketua tim penggerak PKK itu adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi memang target dan visi misi kita adalah kita mensejahterakan keluarga-keluarga yang belum. Nah, dari mana kita bisa melihat apakah memang bisa datang rumah ke rumah, tapi sebenarnya kita harus memberikan satu wadah untuk beraktivitas, baik dari balita sampai kepada lansia. Ya, bisa nggak saya bilang gini Bu Vero, bahwa mereka yang dari keluarga prasejahtera juga punya hak untuk bisa memiliki fasilitas memadai, tempat mereka berekspresi, main bola seperti tadi kita lihat. Ya, sebagai warga Jakarta ya pemerintah harusnya berkewajiban untuk mensupport wadah-wadah seperti ini buat anak-anak. Ya, setiap lingkungan rumah itu harusnya kan ada taman, ada tempat berkumpul. Nah, inilah yang dipikirkan bagaimana start awal kita mulai mensejahterakan keluarga itu. Nah, kita melihat banyak sekali sekeliling rumah-rumah kumuh, rumah-rumah yang sangat padat dan miskin. Mereka main bola lah atau main apa tuh di lapangan lorong-lorong. Jadi akhirnya itulah menjadi pencetus ide PKK melanjutkan. Kita mencoba konsep apa sih yang paling cocok. Artinya ditemukanlah konsep ruang publik terpadu ramah anak ini. Jadi ada perpustakaannya, ada tempat Jadi main. ada kategori. Jadi waktu itu kita memang bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Pak Imam Prasojo kita minta untuk mengepalai untuk FDD. Jadi forum discussion turun ke bawah, mapping, sosial mapping daerah itu kita kumpulkan warga, kita kumpulkan tokoh masyarakat juga dengan untuk Pak Lurah. Dapatkan kebutuhan seperti apa? Karena kita nggak mau top down, kita maunya bottom up. Nah, dari situlah kita nemuin anak-anak sukanya futsal nih. Nah, makanya kita bikin untuk lapangan yang besar, kita bikinkan futsal. Tapi kalau memang tanahnya nggak besar, ya kita bikin lapangan basket. Nah, habis itu kita lihat anak-anak suka berkreatif, akhirnya amphitheater lah keluar di belakang. Ini waktu tadi kita jalan kan, ternyata ini adalah amphitheater, tempat mereka nanti kalau mau nari, drama, bikin teater. acara apapun itu tempat-tempat bisa didudukin. Wow. Kenapa kita juga taruh di konsepnya juga kita minta di tengah ruang space serbaguna ini ya kalau misalnya rame, jadi bisa juga mengelilingi untuk jadi yang efektif lah kita pakai. Nah, memang kita bangun ruang publik terpadu ramah anak itu dengan visi dan misi. Jadi bukan sekedar hanya taman bermain, tapi ada tujuan yang harus kita capai. Menurut saya begini, itulah kalau selalu melibatkan ibu atau perempuan dalam merancang sesuatu. Harus mulai dari ibu. Karena saya pernah dengar juga kalau ngerubah mindset anak-anak 3 tahun katanya. Kalau ngerubah mindset ibu-ibu masih oke. Yang udah mungkin umurnya udah agak ini 8 tahun tapi melibatkan mereka ya tentu. Tapi kalau bapak-bapak katanya enggak. Mengubah ada ini lagi. Pria itu yang paling sulit. Enggak ada harapan. Pengalaman pribadi, Bu. Oh gitu. Saya senang sekali bisa ini pertama kali meskipun saya tinggal di Pasar Minggu, baru sekali ini saya ke Baung Pasar Minggu dan saya terkesan. Buat Bu Vero sebagai seorang istri pejabat publik tapi juga ibu dari anak-anak gitu. Apa sih sebenarnya konsep perempuan dalam ikut membangun keluarga yang berkualitas? Bagaimana harapan atau konsep seorang Veronica Tan membangun keluarga yang berkualitas? Ya, waktu awal saya menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK officially ya, karena memang officially Bapak jabat naik sebagai gubernur, istri langsung menjabat sebagai ketua. Nah, waktu itu ya saya juga belajar ya. Artinya saya lihat 10 program itu dari mulai 1 sampai 10 itu ya benar-benar memenuhi kebutuhan dari ini otaknya kita, mindsetnya kita melalui gotong royong, melalui Pancasila. Terus kedua ya tentang pendidikan anak. Ketiga bagaimana merawat rumah, halaman indah, bersih, pangan, sandang. Nah terus 4 kesehatan. Jadi bagaimana anak-anak diajak ke posyandu, harus diimunisasi. Saya konsep ini kalau kita sederhanakan ya sebenarnya kayak seorang ibu rumah tangga yang memelihara anak dan keluarganya. Dan konsep Bapak, ya Bapak itu sebagai kepala rumah tangga yang menyediakan semua fasilitas.
istilahnya infrastrukturnya itu ya harus bapak rumah, tapi yang membuat itu menjadi home yaitu seorang ibu. Nah, konsep inilah yang sangat sederhana yang saya pikir lah inilah sebenarnya PKK. Jadi kalau kita pakai kepala yang sama, hati yang sama untuk memperlakukan anak orang lain seperti anak kita, aku yakin semua naluri ibu itu akan keluar sendiri sih menurut saya, tanpa harus kita ajarin teknik. Kalau bapak ya diajarin ginian ya susah gitu. Tapi kalau ibu kan memang nalurinya memang seperti itu. Cuman kita pindahin aja pikiran-pikiran bagaimana memelihara. Jadi ini sebenarnya titik sentralnya di peran PKK ya, ibu-ibu PKK. Ya, saya ingat waktu kita ngobrol di talk show Rosi tahun lalu juga kan, Pak Ahok dengan gampangnya bilang PKK, perempuan kurang kerjaan. Masih ada ya PKK ya? Ada. Dulu saya namain perempuan kurang kerjaan. Iya. Marahin dong Bu kalau kayak gitu. Itu kan menghina perempuan. Menghina perempuan. Sekarang udah diganti itu ya? Udah di close. Udah close. Diganti menjadi perempuan kebanyakan kerjaan. Ya, kerjaan yang positif kan, memberdayakan perempuan dan laki-laki belum tentu loh bisa kayak begini. Laki-laki hanya menikmati, tapi harus dihargain juga. Bicara soal RPTRA ini kan bagaimanapun juga orientasinya pada anak-anak kita gitu. Hanya saja tidak semua lokasi RPTRA itu juga memang dia ada di lingkungan pemukiman yang padat dan miskin. Dan targetnya itu padat dan miskin. Tapi juga ada misalnya kita lihat RPTRA Kalijodo. Itu adalah sebuah lokasi di mana dulunya adalah dan itu juga padat dan kumuh. Ya, meskipun memang tidak bisa dilepaskan dari brand lokasi itu pada dulunya itu lokalisasi dan narkoba. Ya. Menurut Ibu, perlukah anak-anak yang berada di RPTRA Kalijodo yang sesungguhnya sudah menikmati fasilitas itu juga diceritakan sejarah tempat mereka bermain ini? Kalau memang ditanyakan, ya kita tidak bisa menghilangkan sejarah. Tapi yang paling penting adalah apa yang sudah dihasilkan, improvement apa yang sudah dihasilkan di depan. Saya rasa banyak lokasi-lokasi yang bukan hanya Kalijodo sih, karena di Johar Baru semua tempat juga banyak sekali. Dan itu masih ada penolakan saya dengar. Iya, dan juga kadang ada yang padat dan nggak punya lahan. Nah itu yang bermasalah untuk kita. Tapi bagaimana cara kita mengatakan, kita bilang anak jangan narkoba dong, jangan ikut yang mainan preman-preman, sedangkan kita sendiri tidak memberi contoh. Nah itulah yang dirubah dari sebenarnya Kalijodo. Kalau kita mau mendidik anak atau orang tua untuk berkelakuan baik, memang kita mau nggak mau harus kasih contoh dengan memberi wadah. Nah saya pernah dapat konsep seperti ini. Kalau kita di tempat di mana kita tinggal itu banyak sampah, cenderungnya kita ini banyak sampah juga, ya udah pas kita makan atau apa ada puntung rokok atau apa kita buang aja. Walaupun di sini di setiap RPTRA itu dilarang merokok ya. Tapi kalau memang ruangan kita udah create bersih, otomatis orang yang mau buang itu juga segan. Nah inilah konsep yang kita berikan sebenarnya. Kunci di sistem. Kita juga nggak mau hanya bikin taman bagus gitu, tidak ada pengelolanya, tidak ada yang jaga, tidak balik kepada masyarakat, tidak edukasi. Nanti 2 tahun kemudian jadi kebun lagi.